Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai struktur bumi yang meliputi atmosfer dan hidrosfer yang akan dibacakan oleh Dena Juliani, Dea Amalia, dan Hanifah Kartikasari. Pengertian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti planet. Atmosfer terdapat pada ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Lapisan atmosfer bumi. Atmosfer tersusun dari beberapa lapisan yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Transisi antara lapisan yang satu dengan yang lain berlangsung bertahap. Atmosfer tidak mempunyai batas mendadak, tetapi agak menipis lambat laun dengan menambah ketinggian. Atmosfer memiliki 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan atmosfer bumi. 1. Lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terbawah dari atmosfer, yaitu pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Ciri-ciri lapisan troposfer adalah sebagai berikut. 1. Pada lapisan ini terjadi berbagai fenomena cuaca seperti awan, hujan, angin, kilat, guntur, dan lain-lain. 2. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu terhadap ketinggian. Setiap naik 1000 meter dari permukaan laut, suhu turun kurang lebih 6,4 derajat. 3. Troposfer menerima panas dari sinar matahari dan permukaan bumi. 4. Troposfer mengandung lebih banyak uap air dan karbon dioksida. Puncak dari troposfer disebut lapisan tropopause. Kedalamannya kurang lebih 2 km dengan suhu berkisar antara min 55 derajat Celcius sampai min 60 derajat Celcius. Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. 2. Lapisan stratosfer. Ciri-ciri khusus stratosfer yaitu adanya proses inversi suhu. Artinya, suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu min 70 derajat Fahrenheit atau sekitar min 57 derajat Celcius. Stratosfer terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan isotermis, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Dari bagian tengah stratosfer ke atas, suhunya bisa mencapai sekitar 18 derajat Celcius pada ketinggian sekitar 40 km. Terdapat lapisan ozon, yaitu batas lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer yang disebut dengan stratopause. Pada saat ini, suhu akan meningkat dan turun kembali. Stratosfer terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan isotermis, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Puncak dari lapisan stratosfer disebut dengan stratopause. 3. Lapisan mesosfer. Ada beberapa hal yang terjadi pada lapisan mesosfer, yaitu dapat terlihat awan malam yang terjadi saat matahari berada pada posisi 10 derajat sampai 15 derajat di bawah horizon, namun hanya terlihat di daerah lintang tinggi. Penurunan suhu atau temperatur udara rata-rata 0,4 derajat Celcius per 100 meter. Terdapat lapisan D atau lapisan Kelly, yaitu molekul-molekul gas yang mengalami ionisasi, sehingga terbentuk lapisan ozon dan elektron bebas. Lapisan ini dapat menghantar listrik dan memantulkan gelombang radio frekuensi rendah atau gelombang panjang. Lapisan mesosfer dilindungi bumi dari meteor-meteor dan benda angkasa lain. Sebelum sampai ke permukaan bumi, meteor yang jatuh akan terbakar habis di lapisan mesosfer ini.
4. Lapisan termosfer. Lapisan termosfer merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun pendek. Lapisan termosfer ini disebut juga lapisan ionosfer. Lapisan termosfer ini memiliki kenaikan temperatur yang cukup tinggi, yaitu sekitar 19.820 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena radiasi sinar ultra ungu. Pada termosfer, terjadi proses ionisasi seperti halnya pada lapisan mesopaus. Namun dibedakan atas dua daerah ionisasi, yaitu lapisan E dan F, yaitu F1 dan F2. Pada lapisan E, ionisasi disebabkan oleh sinar X. Lapisan F atau lapisan apleton kurang lebih 150-300 km terbagi atas lapisan F1 dan F2. Ionisasi pada lapisan ini disebabkan oleh sinar ultraviolet. Pada lapisan termosfer sering terlihat cahaya, yaitu aurora, yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan. 5. Lapisan eksosfer. Eksosfer merupakan batas terluar atmosfer yang membentang dan menyatu dengan angkasa luar. Karena hal itu, lapisan eksosfer sering disebut sebagai lapisan antar planet. Fenomena yang terjadi pada lapisan eksosfer yaitu gas pada lapisan ini sangat tipis dan hidrogen sebagai penyusun utama. Sinyal ultraviolet juga mengisi lapisan ini. Pada lapisan ini, atom-atom netral dan molekul-molekul bergerak bebas. Pada lapisan ini terdapat cahaya redup, dikenal sebagai cahaya zodiakal. Merupakan refleksi cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik yang sangat banyak jumlahnya. Komposisi udara pada atmosfer. Atmosfer mengandung campuran-campuran gas yang dinamai dengan udara. Udara tersebut tersusun dari unsur dan senyawa kimia. Bisa dilihat pada gambar, atmosfer tersusun dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, uap air, dan gas lain. Nitrogen sebagai komposisi terbanyak yaitu 78,17%. Fungsi dan manfaat atmosfer bumi. Atmosfer bumi mempunyai fungsi sebagai berikut: menjaga suhu bumi agar tetap hangat, memantulkan gelombang radio untuk berkomunikasi, melindungi bumi dari jatuhnya batuan meteor atau benda langit lainnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di atmosfer itu mempunyai lapisan-lapisan. Nah, salah satunya yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini yang berfungsi untuk menjaga bumi dari batuan meteor atau benda langit lain yang jatuh ke bumi. Untuk selanjutnya yaitu sumber tenaga yang murah. Fungsi selanjutnya yaitu melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Di atmosfer bumi itu ada lapisan ozon. Lapisan ozon ini yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nanti si ultraviolet ini akan dipantulkan kembali oleh lapisan ozon. Yang selanjutnya mengandung gas-gas yang dibutuhkan manusia seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, argon, dan lain sebagainya. Fungsi terakhir dari atmosfer bumi adalah media cuaca yang mempengaruhi awan, angin, salju, hujan, badai, dan lain-lain. Sifat atmosfer bumi. Atmosfer bumi itu merupakan selimut gas tebal yang secara menyeluruh menutupi bumi sampai ketinggian 560 km dari permukaan bumi. Atmosfer bumi tidak mempunyai batas mendadak, tetapi menipis. Jadi semakin menambah ketinggian, semakin menipis lapisannya, dan tidak ada batas pasti antara atmosfer dan luar angkasa.
sifat atmosfer bumi yang selanjutnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan, dan tidak dapat diraba. Mudah bergerak, dapat ditekan, dapat berkembang. Mempunyai berat sebesar 56 kali 1014 ton dan dapat memberikan tekanan 99% dari beratnya. Berada sampai ketinggian 30 km dan separuhnya berada di bawah 6.000 meter. Memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya berupa panas akibat pergesekan. Misalnya meteor hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon. Lapisan ozon diartikan sebagai lapisan yang mengandung banyak gas ozon. Ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Unsur-unsur kimia yang terdapat dalam lapisan ozon ini terdiri dari 3 macam atom oksigen atau O3. Fungsi lapisan ozon. 1. Mengatur posisi ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Kedua, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ketiga, menyerap sinar ultraviolet. Yang keempat, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Dan yang kelima, menjaga kestabilan suhu di bumi. Jenis-jenis awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi. Ada banyak macam-macam awan yang ada. Biasanya dibedakan berdasarkan bentuknya, ciri-cirinya, atau ketinggiannya. Berbagai macam jenis awan memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu dari bentuk, warna, proses pembentukan, hingga efek yang ditimbulkan. Secara umum, jenis awan itu dibedakan berdasarkan ketinggiannya. Ada jenis-jenis awan tinggi, ada jenis-jenis awan sedang, ada jenis-jenis awan rendah. Nah, ketinggian nih. Si awan ini diukur dari permukaan laut. Awan juga ada yang menimbulkan hujan ringan, hujan lebat, dan tidak menimbulkan hujan. Jenis-jenis awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi. Ada banyak macam-macam awan. Awan biasanya dibedakan berdasarkan bentuknya, ciri-cirinya, atau ketinggiannya. Proses pembentukan awan tidak bisa dipisahkan dari siklus air. Awan memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, jenis-jenis awan tinggi. Jenis-jenis awan tinggi adalah kelompok awan dengan ketinggian tinggi mulai 6 km sampai sekitar 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Macam-macam awan tinggi dibagi menjadi 3, yaitu awan cirrus, awan cirrocumulus, dan awan cirrostratus. Awan cirrus adalah gumpalan awan putih berserat kristal es yang terlihat jelas di angkasa biru. Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang terbentuk seperti serat filamen halus. Bentuk awan ini kadang terlihat melingkar, kadang juga horizontal, dan akan terlihat jelas jika terkena sinar matahari. Awan yang kedua yaitu awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Bentuk awan cirrocumulus menyerupai bulat kecil atau serpih dan berwarna putih, yang berkelompok atau berbaris. Jadi awan ini juga terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Ciri-ciri dari awan cirrocumulus adalah sebagai berikut. Terlihat seperti ombak di pasir pantai dan
dengan pola putus-putus. Umumnya ada 3 lapis dengan ketinggian di atas 5 km. Terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku membentuk kristal es. Bentuknya bulat kecil dan berwarna putih secara berbaris. Yang ketiga, awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis, mirip dengan kerudung halus. Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat menutup sebagian atau bahkan seluruh langit. Jenis-jenis awan sedang. Jenis awan sedang adalah kelompok awan yang berada pada ketinggian sedang, yaitu antara 2 sampai 8 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah iklim sedang, ketinggiannya antara 2 sampai 7 km di atas permukaan laut. Dan untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang berkisar antara 2 sampai 4 km di atas permukaan laut. Macam-macam awan sedang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah awan altocumulus. Awan altocumulus adalah jenis awan sedang yang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil yang berjumlah banyak. Awan ini menyerupai bola kapas yang menggulung satu demi satu. Awan ini berwarna putih atau abu-abu dan bisa dideteksi pada pagi atau senja. Awan ini akan muncul saat angin kencang yang membawa massa udara. Jadi, awan altocumulus ini bisa menimbulkan hujan deras disertai petir. Yang kedua, awan altostratus. Awan altostratus adalah jenis awan sedang dengan bentuk menyeluruh dan menutupi langit-langit, baik secara total maupun secara keseluruhan. Awan ini berwarna abu-abu kebiruan dan sedikit tebal. Saat awan ini muncul, matahari atau bulan akan terlihat lebih terang. Awan ini terbentuk pada waktu sore dan malam, kemudian menghilang pada saat matahari terbit. Awan ini berpotensi menghasilkan hujan ringan jika awan terkumpul cukup banyak. Jenis-jenis awan rendah. Jenis awan rendah adalah kelompok awan yang berada pada ketinggian rendah. Awan ini berada pada ketinggian sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut pada semua wilayah, baik itu pada iklim tropis, iklim sedang, iklim subtropis maupun iklim kutub. Ketinggiannya sama, yaitu antara 2 sampai 3 km. Awan rendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki. Macam-macam awan rendah dibagi menjadi 3, yaitu awan stratocumulus, awan stratus, dan awan nimbostratus. Yang pertama, awan stratocumulus. Awan stratocumulus adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola menggulung. Lapisan awan ini cenderung tipis. Awan stratocumulus sering dijumpai di daerah pantai. Warnanya putih dan di bagian atas. Warnanya putih pada bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah. Awan ini muncul menandakan awan ini
Munculnya awan ini menandakan atmosfer yang berada di sekitar awan tersebut stabil. Yang kedua, awan stratus. Awan stratus adalah jenis awan rendah yang ditemui saat muncul kabut. Bentuknya berupa serat putih berwarna kelabu atau putih, serta berlapis-lapis. Awan ini bisa ditemui saat muncul kabut di pagi atau di dataran tinggi. Awan stratus ini sangat tipis, sehingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. Awan stratus ini dapat menghadirkan hujan lokal dengan intensitas ringan atau gerimis. Yang ketiga, awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah jenis awan rendah dengan bentuk yang tidak menentu. Biasanya berubah-ubah dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap. Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama. Awan nimbostratus ini disebabkan adanya penebalan dari awan altostratus. Kemudian, jenis-jenis awan perkembangan vertikal. Jenis awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian sangat rendah, yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Macam-macam awan perkembangan vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama, awan kumulus. Awan kumulus adalah jenis awan yang tumbuh berbentuk secara vertikal ke atas. Bentuknya menyerupai perkembangan kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Ketinggiannya bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut. Jika terkena sinar matahari, awan kumulus ini menimbulkan pemandangan yang sangat indah. Yang kedua, awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Selain itu, ujungnya atasnya sangat tinggi dan ketebalannya besar. Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai disertai petir. Karena ciri-ciri itulah awan ini paling dikhawatirkan dalam dunia penerbangan. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Hidrosfer menempati sebagian besar muka bumi, karena 75% muka bumi tertutup oleh air. Jumlah air yang tetap dan yang selalu bergerak dalam satu lingkaran peredaran membentuk suatu siklus yang dinamakan siklus hidrologi, siklus air, atau daur hidrologi. Siklus hidrologi. Siklus air atau daur hidrologi meliputi gerakan air dari laut ke atmosfer ke tanah, dan dari tanah kembali lagi ke laut. Air naik ke udara dari permukaan laut dan daratan melalui penguapan. Penguapan terjadi karena penyiraman matahari. Matahari memancarkan energi panas ke seluruh bumi yang akibatnya terjadi penguapan dari laut, sungai, danau, rawa, dan wilayah perairan lainnya. Semakin tinggi uap air bergerak, maka suhu udara semakin rendah. Siklus hidrologi. Ada 3 macam siklus hidrologi atau siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang siklus pendek. Nah, siklus pendek ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi di atas laut.
lalu membentuk awan dan jatuh sebagai hujan di laut setempat. Jadi pada gambar, si air laut ini menguap. Setelah menguap, dia mengalami kondensasi, membentuk awan, lalu hujan. Nah, hujan ini terjadi di tempat si air laut ini menguap. Jadi terjadi di tempat itu. Karena terjadi pemanasan sinar matahari, maka air di laut menguap membumbung di udara. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara turun sebesar 0,5 derajat Celcius. Maka dari itu, semakin ke atas, maka suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi. 2. Siklus sedang. Siklus ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Selanjutnya, membentuk awan yang terbawa angin menuju daratan dan jatuh sebagai hujan. Namun, terbentuknya awan tidak selalu di atas laut, sehingga ada kemungkinan yang terbawa angin adalah uap airnya. Setelah di atas daratan, uap air berubah menjadi awan dan selanjutnya turun sebagai hujan. Air hujan yang jatuh di darat, ada yang menjadi aliran pemukiman, meresap ke dalam tanah, mengalir di sungai, dan kembali ke laut. Selanjutnya, siklus panjang. Siklus air ini terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi, seperti pada siklus sedang. Uap air atau awan terbawa angin menuju daratan hingga pegunungan tinggi. Karena pengaruh suhu, uap air berubah menjadi kristal-kristal es atau disebut salju. Kemudian, jatuh sebagai hujan es atau salju yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Perairan darat. Perairan darat merupakan suatu bentuk perairan yang terdapat di darat, dan ilmu yang mempelajari perairan disebut hidrologi. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah saluran alami yang berfungsi mengalirkan air hujan, air tanah, maupun air salju yang mencair ke danau atau ke laut. Adapun klasifikasi sungai, yaitu 1. Jenis-jenis sungai. Ada sungai yang berdasarkan sumber airnya, sungai berdasarkan debit air atau kontinuitas aliran, ketiga, sungai berdasarkan arah alirannya, dan yang keempat, sungai berdasarkan struktur geologinya. Perairan sungai. Pola aliran sungai di permukaan bumi dipengaruhi oleh struktur geologi dan morfologi lahannya. Bentuk aliran pola yang umum seperti 1. Pola radial. Pola ini dibedakan menjadi pola radial memusat dan pola radial menyebar. Kedua, pola dendritik. Pola ini merupakan pola yang tidak teratur. Ketiga, pola trellis. Pola ini biasanya terdapat pada daerah lipatan. Keempat, pola rektangular. Pola aliran ini terjadi pada daerah patahan. Kemudian profil sungai. Profil memanjang dapat dibedakan menjadi 1. Sungai hulu. Sungai ini mempunyai lembah berbentuk V. Ini disebabkan karena adanya lereng yang terjal, sehingga arus air cepat. Akibatnya, erosi vertikal berjalan cepat. Kedua, sungai bagian tengah. Sungai ini mempunyai lembah berbentuk U. Dan yang ketiga, sungai bagian hilir. Sungai di bagian bawah ini berbentuk U atau U melebar. Manfaat sungai. Sungai mempunyai beberapa manfaat, antara lain 1. Sebagai bahan baku air domestik. 2. Sebagai sumber air irigasi. Ketiga, tempat olahraga, contohnya arum jeram. Selanjutnya, tempat budidaya perikanan darat, tempat rekreasi, sarana transportasi, dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, danau.
Danau adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin di wilayah daratan. Suatu genangan dapat dikatakan danau jika paling tidak memiliki 3 kriteria seperti 1. Permukaan air cukup luas, sehingga menimbulkan gelombang. Kedua, air cukup dalam, sehingga terdapat strata suhu pada kedalaman air tersebut. Ketiga, vegetasi yang mengapung tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan danau. Danau dapat terjadi dari berbagai sebab seperti danau glasial, vulkanik, tektonik, tektopulkanik, kars aliran, laguna, dan danau buatan atau waduk. Untuk selanjutnya, manfaat danau. Danau mempunyai manfaat sebagai pengendali banjir, bahan baku air domestik, tempat budidaya perikanan darat, tempat rekreasi, sumber air irigasi, tempat olahraga air, dan pembangkit tenaga listrik. C. Rawa. Rawa adalah suatu daerah yang datar atau sedikit cekung yang tergenang oleh air, baik berasal dari air hujan, tanah, maupun aliran permukaan yang mengumpul. Ciri-ciri rawa: 1. Airnya bersifat asam. Kedua, warna air kemerahan. Ketiga, kurang baik untuk irigasi. Keempat, pada dasar rawa banyak terdapat gambut. Kelima, airnya dangkal. Yang keenam, vegetasi dapat menutup seluruh permukaan rawa. Ketujuh, air tanahnya sangat dangkal. Macam-macam rawa. 1. Rawa yang airnya tidak mengalami pergantian atau airnya tidak mengalir. Kedua, rawa yang dipengaruhi oleh aliran air sehingga terjadi pergantian air. Manfaat rawa: 1. Pengendali banjir. Kedua, tempat budidaya ikan. Dan ketiga, budidaya hutan bakau. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang dibatasi oleh 1 atau 2 lapisan tanah atau batuan yang kedap air. Air tanah ini juga disebut sebagai aquifer. Aquifer ada 3 macam. Yang pertama aquifer bebas, kedua aquifer tertekan, dan ketiga aquifer menggantung. Macam-macam air tanah ada 2, yaitu air freatis dan air artesis. Manfaat dari air tanah yaitu sebagai sumber air minum, sumber irigasi, dan sebagai sumber air industri. Perairan laut. Bagian permukaan bumi yang cekung dan tertutup oleh air yang mempunyai kadar garam tinggi yang disebut laut. 1. Klasifikasi perairan laut. A. Berdasarkan luas dan bentuknya. Teluk, selat, laut, samudra. B. Berdasarkan proses terjadinya. Laut transgresi, laut reksi. C. Berdasarkan letaknya. Laut tepi, laut pertengahan, laut pedalaman. D. Berdasarkan kedalamannya. Zona litoral, meritik, glacial, dan aksial. Gerakan air laut. A. Pasang surut. Pasang surut dipengaruhi oleh matahari dan bulan. B. Gelombang. Gelombang merupakan gerakan air laut naik turun secara vertikal. Gelombang air terjadi karena adanya gerakan tektonik, gerakan vulkanik, dan aktivitas angin. Pada slide ini menjelaskan mengenai arus laut. Arus laut merupakan pergerakan air laut secara teratur dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa faktor terjadinya arus balik. 1. Karena tiupan angin. Kedua, perbedaan kadar garam. Dan yang ketiga, perubahan suhu. Pada slide terakhir ini, membahas mengenai batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah batas dasar laut yang bersumber daya alamnya dapat dikelola oleh negara yang bersangkutan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.